nama saya Dwi Rimayastuti Handayani dengan nomor peserta PPG 4822 220282036 dan NIM PPG 239031495104. Bidang studi ilmu pengetahuan alam, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Kementerian Agama, LPTK Universitas Negeri Makassar. Selamat menyaksikan. Berdiri. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis julusan. Hayyu ila doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Ada temannya yang tidak masuk hari ini? Ya, hadir. Ini kita akan membahas tentang penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Sebelum kita masukin ke materi, bagaimana kalau kita explain dulu? Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Cause to the we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Terima kasih. Insyaallah sudah siap ya? Siap. Pada materi. Pemuliaan tentang makhluk hidup. Penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk Hidup. Nah, sebelumnya Ibu mau
kita panen 4 bulan sekali sekarang. Terus kalau dulu ada sekitar 6 bulan ya, 6 bulan sampai dengan 1 tahun kadang. Nah sekarang karena adanya pemuliaan makhluk hidup, salah satunya yaitu dengan mempersingkat masa panen pada padi. Manusia sekarang bertambah banyak kan? Ya. Dengan bertambahnya manusia seperti ini berarti kebutuhan kita untuk makan pun bertambah meningkat. Kalau misalnya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali baru bisa panen, kira-kira kita bisa kelaparan ya? Bisa. Karena bisa kelaparan seperti itu, makanya diadakanlah pemuliaan makhluk hidup dengan menerapkan pewarisan sifat. Dengan bagaimana Bu? Mengambil sifat-sifat unggul dari beberapa tanaman. Dalam video ini, kita akan membahas tentang penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup yang mencakup pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Kedua topik tersebut akan kita bahas sesaat lagi. Pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman. Manusia memanfaatkan pengetahuannya terkait dengan genetika di bidang pertanian sejak lama. Salah satunya yaitu dengan penyiapan bibit unggul melalui pembuatan varietas hibrida. Pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Penerapan pewarisan sifat pada hewan dan tumbuhan memungkinkan manusia untuk memanipulasi genetik sehingga dapat menghasilkan keturunan atau bibit unggulan terbaik. Jadi ada beda ya antara yang hewan sama yang tumbuhan. Itu adalah awal pengenalan kita untuk namanya pemuliaan tanaman. Nah sebelum kita masuk pada materinya, kita lihat tujuan pembelajaran saat ini yang akan kita capai. Pembelajaran kita salah satunya yaitu dapat mendeskripsikan. Jadi pembelajaran hari ini dengan maksud kalian ini mampu atau dapat mendeskripsikan mekanisme pewarisan sifat. Yang kedua dalam pemuliaan tumbuhan dengan benar. Yang kedua yaitu dapat mendeskripsikan mekanisme pewarisan sifat pada pemuliaan hewan tumbuhan dengan benar. Jadi kita harapkan kalian paham tentang namanya pemuliaan hewan dan tumbuhan, biar kalian dapat tahu apa itu namanya pemuliaan hewan dan tumbuhan. Oke, sekarang setelah kalian mengetahui tentang tujuan pembelajarannya kita, silakan buka notebooknya. Kita akan dites. Silakan dijawab. Silakan dijawab. Sudah? 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 Kalau sudah selesai, silakan dibuatkan cek sekarang. Sudah masuk nilainya. Nah, saat ini kegiatan pembelajaran hari ini kita akan mengadakan kelompok mengerjakan LKPD
dengan menggunakan metode yaitu pasar ilmu. Pasar ilmu berarti ada yang menjadi penjual, ada yang menjadi pembeli. Oke, kemarin sudah kita bagi kelompoknya. Kita ke kelompoknya masing-masing. Nanti setelah ini jadi terus kegiatan kita adalah metodenya memakai pasar ilmu. Yang kedua, penilaiannya adalah semua kegiatan yang ada di kelompok kita akan nilai keaktifan kalian, kesigapan kalian, kekompakan, dan sering bertanyanya kalian juga akan kita nilai. Ya silakan. Kalian tadi sudah kita beritahukan juga manfaat dari pemeliharaan tanaman dan hewan, yaitu untuk meningkatkan kualitas pada tanaman dan hewan untuk mencari bibit unggulnya. Baik, silakan ke kelompoknya. Kita bagi berapa dari kemarin? 4 ya? Kita bagi 4 ya tadi. Silakan. Jadi setiap kelompoknya kita pada penyerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup ada 2 hal yang kita bahas, yaitu pewarisan sifat dalam pemuliaan tumbuhan atau tanaman, dan yang kedua adalah kepada pewarisan sifat dalam pemuliaan pada hewan. Nah, jadi di sini sudah ada 4 kelompok, 2 membahas tentang pewarisan sifat dalam pemuliaan tumbuhan atau tanaman, dan 2 kelompok pada pewarisan sifat dalam pemuliaan hewan. Kemarin kita sudah membagi kelompok? Sudah. Baik, sekarang silakan untuk koordinator kelompoknya maju ke depan. Oke. Di situ di LKPD-nya sudah ada. Sebelum kita melihat LKPD-nya, kita lihat tayangan berikut ini. Dalam video ini, kita akan membahas tentang penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan makhluk hidup yang mencakup pewarisan sifat dalam pemulihan tanaman dan pewarisan sifat dalam pemulihan hewan. Kedua topik tersebut akan kita bahas sesaat lagi. Pewarisan sifat dalam pemulihan tanaman. Manusia memanfaatkan pengetahuannya terkait dengan genetika di bidang pertanian sejak lama. Varietas hibrida adalah suatu jenis tanaman yang merupakan keturunan dari persilangan antara 2 atau lebih jenis tanaman yang memiliki ciri-ciri genetik yang berbeda. Di hibrida misalnya varietas sembada, IF64, White Apple, Arize, Intani, PPH, beras prima, dan varietas IPB45. Jadi ini untuk yang tumbuhan tanaman. Untuk yang hewan, kita lihat. Dalam video ini, kita akan membahas tentang penerapan pewarisan sifat dalam lagi. Pewarisan sifat dalam pemulihan hewan. Sapi ternyata juga sama. Penerapan pewarisan sifat pada Bahannya hewan ayam ya. memungkinkan manusia untuk memanipulasi genetik sehingga dapat menghasilkan keturunan atau bibit unggulan terbaik. Tujuan dengan dilakukannya pewarisan sifat ini adalah untuk memperoleh varietas baru yang lebih unggul dan dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Yang hasil printannya silakan dikeluarkan. Hasil printannya silakan dikeluarkan, dibuatlah clipping. Sebelum membuat clipping silakan dikerjakan
LKPD-nya. LKPD-nya di situ ada rumusan masalah. Yang kedua tentang hipotesanya. Yang ketiga yaitu informasi yang didapat. Silakan. Ada yang menulisnya. Ya, ini pertanyaannya. Ya, hipotesisnya ini sebenarnya ini tapi lupa. Ya. Pertanyaannya, pengertiannya apa itu pemuliaan? Apa namanya? Hewan. Terus apa sajakah? Oh, yang mana yang hewan? Ingat ya, jangan sampai salah mengerjakan LKPD-nya. Yang hewan adalah hewan, yang tumbuhan, tumbuhan. Yang lainnya silakan, kan kemarin sudah mencari informasi, sudah diprintkan, silakan dikerjakan, ditempel. Sudah bawa lem? Baik, diperhatikan ya, di situ ada namanya rumusan masalah. Berarti kalian mencari kira-kira apa yang akan kalian perlu ketahui. Buat aja pertanyaan, namanya rumusan masalah. Berarti kalian membuat suatu pertanyaan di kolom tersebut. Oke, ini kan. Nah, yang kedua itu ada namanya hipotesis, ya benar. Hipotesis. Nah, pernyataan yang tepat untuk pertanyaan yang kalian buat. Itu adalah hipotesisnya kira-kira apa? Itu menurut kamu tuh bagaimana? Jadi itu adalah pernyataan. Rumusan masalah yaitu membuat suatu pertanyaan. Dan di situ ada hipotesis. Ini adalah pernyataan atau jawaban asal sesuai dengan pengetahuan yang kalian ketahui. Ya. Terus di situ ada kolom sumber lainnya. Ya. Berarti kalau yang kolom sumber lainnya ini adalah jawaban dari rumusan masalah yang berasal dari sumber lainnya. Baik, diperhatikan ya gambarnya ini sambil mengerjakan LKPD-nya. Kan tadi videonya sudah, ini perhatikan gambarnya. Silakan dibuat suatu pertanyaan atau dibuat menjadi rumusan masalah. Terus yang kedua, ini tentang hewan. Silakan diperhatikan hewan-hewannya ini. Terus buatlah rumusan masalahnya. Ya. Nah, dari rumusan masalah ini terus akhirnya buatlah suatu hipotesanya dari gambar yang sudah kalian perhatikan, dari video yang sudah Anda lihat. Kalian lihat semuanya ya. Jika sudah selesai, silakan ditempelkan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 biasa. Ya. Enggak. Itu enggak. Ya, udah. Iya nih. Silakan ditempelkan. Kalau sudah selesai silakan ditempel nak.
Baik, ini untuk pembelinya. Masa mau membeli sesuatu tidak memberikan sesuatu kepada tokonya? Silakan. Jika misalnya kalian benar-benar menyukai tentang penjelasannya, cara menjelaskannya, silakan diberikan sesuai dengan jumlah anggota kelompoknya. Ya. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar menyukainya. Ya, di belakangnya Ibu kasih ininya. Mana double? Oke, udah siap? Kalau sudah siap, ayo kita lanjut kepada dagang jual beli. Silakan ditunjuk siapa yang mau menjadi penjual, siapa yang menjadi pembeli. Silakan yang jadi pembeli diam di standnya masing-masing. Yang jadi mohon maaf, yang jadi pembeli silakan keluar. Yang jadi penjual diam di standnya masing-masing. Perhatikan Ibu. Jadi nanti dari yang kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4. Begitu seterusnya. Berputar. Ya, searah jarum jam. Oke, silakan. Ibu mulai dari sudah siap? Sudah siap uangnya? Oke. Uangnya berupa permen ya. 3, 2, 1. Silakan. Waktunya nggak banyak ya. Waktunya cuma 5 menit. Kalau misalnya benar-benar suka terhadap penjelasan temennya, silahkan diberikan maksimal berapa satu kelompok itu. 5, berarti berikan 5 permen. Tapi kalau misalnya kurang, silahkan diberikan sesuai dengan kemampuan temannya dalam bertanya. Kita lanjut kepada tokoh selanjutnya. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan berikan. Silakan ke sebelah. Silakan ke sebelah. Nah, ini sabar dulu. Sudah? Baik. Sudah selesai? Sudah kembali? Baik, kalau sudah kembali, silakan ke kelompoknya masing-masing, buatlah kesimpulan yang penjual. Yang penjual silakan memberikan apa ada saran dari temannya yang pembeli. Silakan dituliskan kesimpulannya. Tentang apa kalau? Tadi yang Ibu kasih ini ini ya. Bisa. Mana lagi? Di sini kan ada. Ambil yang tanaman. Iya.
Nanti cari lagi yang hewan. Sudah? Silakan dicari kesimpulannya. Oke, Tia. Kemudian tanaman merupakan satu usaha yang dilakukan baik kita dengan cara menilai sehingga kita akan menggunakan tanaman yang memiliki kualitas yang Sudah? sama seperti pada pemilihan tanaman, pemilihan hewan dan pengasihan tanam atau pemeliharaan hewan yang berbeda untuk memperbaiki kondisi maupun populasi hewan yang karakteristik yang diinginkan manusia. Oke, terima kasih Mbak Tia. Ada lagi? Oke. Aiba. Dah. Itu saja. Oke, terima kasih dari kelompok 1 Mbak Aipa. Baik, itu adalah beberapa kesimpulan yang sudah kalian peroleh selama proses pembelajaran tadi. Untuk pemuliaan tanaman, ternyata kita memerlukan kegiatan untuk pemuliaan tanaman dengan cara mencari pewarisan sifat. Sifat-sifat itu bukan berarti sifat yang bagaimana, tapi sifat yang baik. Jadi misalnya ada padi, dia lebih pulen. Nah, lebih pulen. Terus sifatnya tahan hama. Yang ketiga, dia hanya membutuhkan air sedikit. Ini kan merupakan suatu sifat unggulan. Dikawinkan silang misalnya dengan padi yang cepat panen misalnya. Jadi itu dikawinkan silang sehingga padi yang cepat panen tersebut punya sifat pulen, terus dia tahan hama, tidak perlu namanya insektisida, pestisida, tidak perlu ya seperti itu, sehingga kita pun juga aman memakannya. Kalau yang masih menggunakan banyak pestisida, banyak juga racun yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Itu salah satu untuk tanaman yang kebutuhan pokok. Ada juga tanaman yang untuk hias, tanaman hias. Itu ada. Jadi dikawinkan silang biar membentuk suatu tanaman baru, varietas baru yang lebih unggul, yang lebih indah. Jadi itu fungsinya pemuliaan tanaman, pemuliaan pada tanaman. Terus untuk pemuliaan pada hewan, penerapan pewarisan sifat pada pemuliaan pada hewan, itu juga salah satunya untuk pemenuhan kebutuhan pada manusia. Misalnya ada namanya sapi Brahmana ya tadi, besar, dia unggulan, dagingnya banyak, otomatis itu bisa untuk makan sekian orang, benar nggak? Nah, saja yang bisa kita ambilkan kesimpulannya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, tapi sebelumnya silahkan dikerjakan post-testnya yang sudah Ibu kirimkan di WhatsApp grupnya. Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum. Kita tunggu sebentar. Sudah semua? Sudah. Sebentar, Ibu cek. Baik, sebelum kita akhiri, silakan bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Nah, sebelum Ibu menutup dan menanyakan refleksinya kalian, siapa yang mendapatkan permen terbanyak? Silakan, kelompok 1 berapa jumlahnya? 11. Berapa? 11. Ada ya, berarti ada 2 kelompok yang terbaik.
Nah, berapa tadi? 11. Mendapatkan. Satunya untuk Bu. Ya, kan Ibu juga bisa menjawab. Oke. Baik, sebelum kita tutup, silakan tulis refleksi kalian dan ditempelkan di papan tulis. Silakan ditempelkan di bagaimana pembelajaran hari ini. Silakan ditulis sekarang dengan kalian. Ditempelkan di kertas manila yang sudah Ibu taruh di depan. Silakan. 11. Ya. Silakan ditempel. Ditempel di depan. Silakan ditempel di depan. Kayak nganuin utang aja. Pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah terlaksana sebagaimana mestinya. Kalian sudah memahami apa itu namanya penerapan pewarisan sifat pada pemuliaan makhluk hidup. Jadi pewarisan sifat penerapannya yaitu kita mengadakan perkawinan silang dan mengambil genetika yang lebih unggul untuk menciptakan sesuatu varietas yang lebih unggul kembali. Ya, varietas bibit yang baru yang unggul. Baik, sudah siap semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Rimayastuti Handayani, peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 1 Kementerian Agama tahun 2023, merefleksi dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, untuk proses pembelajaran yang dapat kami ambil untuk refleksi diri, yaitu selama proses pembelajaran masih ada beberapa siswa yang kurang fokus pada saat kita menjelaskan ataupun menyimak, memperhatikan video yang kami tayangkan di slide PowerPoint. Yang kedua, yaitu masih ada beberapa siswa yang belum bisa bekerja sama di dalam kelompoknya dan masih mengerjakan hal-hal yang kurang begitu penting dalam pembelajaran. Terus yang ketiga, yaitu pada saat proses metode pasar ilmunya berjalan, yaitu di mana pada saat pergantian kelompok untuk menanyakan, mencari informasi di kelompok yang berbeda, masih ada beberapa siswa yang masih asik dengan sendirinya sehingga kurang menyimak waktu untuk pembelajarannya, untuk mempersingkat pembelajarannya, sehingga pada proses metode pasar ilmu ini memerlukan waktu yang lumayan lama karena asiknya mereka dalam mencari informasi atau menggali informasi pada kelompok yang ditujunya. Nah, itu adalah beberapa hal kendala yang bisa kami refleksikan pada proses pembelajaran hari ini. Dan untuk kendala pada hal pendukungnya, yaitu yang pertama mikrofon yang kami gunakan tiba-tiba bluetoothnya mati secara tiba-tiba sehingga tidak bisa mengeluarkan suara yang terconnecting pada kamera utama. Dari hasil refleksi pembelajaran dapat kami simpulkan bahwa kesiapan siswa dan kesiapan sarana prasarana harus kita teliti terlebih dahulu. Yang pertama, untuk kesiapan siswa, bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran pada saat pengerjaan LKPD-nya
siswa tersebut harus dapat mengerjakan tugasnya masing-masing di dalam kelompoknya, sehingga pada saat pembelajaran itu dapat secara maksimal menggunakan waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, pada saat menggunakan metode pasar umum, maka diharapkan siswa dapat mengatur waktunya pada saat dia bertanya pada stan-stan yang dikunjunginya, sehingga waktunya tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan alokasi waktu yang sudah kita tentukan. Dan yang ketiga, untuk sarana prasarana, maka yang harus kita lakukan yaitu mempersiapkan sarana prasarana lebih baik kembali sehingga pembelajaran tidak terganggu dan dapat dilaksanakan dengan secara baik dan maksimal, sehingga menghasilkan suatu pembelajaran yang kondusif dan anak-anak pun juga dapat mengikuti pembelajaran dengan secara baik. Demikianlah kesimpulan refleksi yang dapat kami berikan. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, silakan dipimpin berdoa. Idris lulusan. Ayu ila doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang.